Yang kedua, al-ju'. Hamba yang beriman, yang wara, istiqomah dan ingin menjaga kewaraan dan keistiqomahannya, ia senang berlapar-lapar karena Allah Jalla Jalaluh. Dia lebih mementingkan rohani daripada jasmani. Jasmani ini akan kita tinggalkan. Jipatun tuhya, bangkai hidup. Yang kita rawat, yang kita mandikan, masuk rumah sakit kita pun berobat agar sembuh. Berjuang kita untuk menjaga fisik ini, tapi pada akhirnya dia hanya menjadi bangkai. Masuk galian 2 meter, kepala utara, kaki miring, kaki selatan miring ke kiblat. Masuk ruangan sunyi senyap, diuruk dengan tanah. Boleh jadi yang menguruknya adalah keluarganya, anaknya sendiri, suaminya sendiri. Sampai Rasul menghabarkan mayit itu tahu langkah keluarga meninggalkannya. Bangkai tubuh ini, bahkan WC berjalan, perut kita sekarang membawa kotoran. Ini tidak penting bagi orang beriman. Roh yang nginap di jasad inilah yang menjadi concernnya orang beriman. Karena ruh inilah yang akan menghadap Allah. Ruh inilah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ruh sudah mengalami alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Kita bisa bergerak, bisa berbicara, karena masih ada roh. Orang beriman memilih lapar, rohaninya kenyang, nafsunya tunduk, imannya kuat. Terjadilah proses perohanian jasmani. Karena itu dia milih as-saum, senang berpuasa. Puasa sunnah Daud, puasa Senin Kemis, dan puasa sunnah-sunnah lainnya. Apalagi wajib, marhaban ya Ramadan. Di saat orang makan, minum, dia menahan dirinya. Karena dia ingin ridha Allah, dia ingin selamat di akhirat, dia ingin imannya lebih kuat daripada nafsunya, dia ingin rohaninya lebih sehat, lebih kuat daripada jasmaninya. Maka lahirlah akhlak yang mulia, perohanian jasmani, pengimanan nafsu, nafsu lawamah hatta amarah menjadi nafsu mutmainnah. Dia bernafsu taat kepada Allah Jalla Jalal. Dan tidak identik puasa itu menunjukkan kelemahan diri. Kemenangan perang justru di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Negeri ini merdeka di bulan Ramadan. Bahwa kekuatan sebenarnya adalah kekuatan rohani, bukan jasmani. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok sedikit tapi benar-benar beriman kepada Allah mengalahkan besar kelompok kuantitas kafirun dengan izin Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, sahirul layal. Ternyata hamba yang sangat mencintai Allah dan ingin selamat di akhirat itu senang sekali begadang malam. Sesuatu yang membuat orang begadang berarti penting banget, nikmat sekali. Itulah amalia hamba yang wara, yang istiqamah, yang memulai aktivitasnya dengan qiyamul lail. Begadang dia karena dia menikmati ibadah kepadanya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Al-Furqan 64. Hamba-hamba yang beriman itu senang begadang malam, mabit malam, betah sekali, bahkan tiap malam senang sekali. Karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Waktu munajat. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ayu duain asma', kapan doa lebih didengar oleh Allah? Ini pertanyaan cerdas. Lebih didengar. Allah dengar semua doa, tapi ada doa yang lebih didengar. Allah perhatikan semua doa, tapi ada doa yang lebih diperhatikan oleh Allah. Itu yang ditanyakan sahabat. Rasul SAW menjawab, jaufal lail wa kulla duburi salatin maktubah, yaitu doa di setiap tengah malam dan doa di setiap selesai sholat fardu. Selesai sholat malam,
ia kembali berdoa. Padahal dalam salat malam sudah doa. Tengah malam waktu yang istimewa, salat malam istimewa, lalu dia berdoa, Allahu Akbar, dan ia yakin doanya diijabah. Karena memang semua peristiwa terjadi di tengah malam. Lailatul Qadar, nuzul Quran, di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW tengah malam, turunnya surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, pasti ku ijabah, pasti ku ijabah. Tengah malam, sampai dalam hadis qudsi Allah memberitakan gembira bagi penikmat salat malam, idza qama 'abdi nisfal lail, bila hambaku bangun di tengah malam, fa innahu da'ani, maka ia memanggilku, fa anzaltu ilal ard, maka aku seakan turun ke langit bumi. Abdi, hambaku, abdi, pilihanku, abdi, kekasihku, ma tatlubu minni, apa yang kau minta dariku? Hal min du'ain fa ujib, adakah yang berdoa? Pasti ku ijabah. Hal min sa'ilin, adakah masalah yang ingin kutunjukkan jalan keluar baginya? Mau dia, pasti kutunjukkan jalan keluar baginya. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampunan padaku? Baghfirlah, pasti ku ampuni, pasti, pasti, pasti. Dan itu terjadi di tengah malam. Siapa yang tidak mengincar sahirul layal itu? Dan Rasul mengabarkan, wadzalika kullal lail, dan itu terjadi di setiap malam. Sedangkan waktu tidak pernah berulang. Karena itulah hamba beriman mengincar-ngincar waktu tengah malam. Dan yang terakhir, berhalwat, bertahanus, bukan karena dia sombong menghinakan manusia yang mencari dunia, itu sombong namanya, halwat yang ujub, bukan itu. Tapi dia ingin tazkiyatun nafs, dia ingin membersihkan dirinya, dia ingin muhasabah, dia ingin ada waktu yang ia sengaja, yang ia rencanakan, yang ia program dalam keseharian bersamanya. Bukankah kekasih ingin selalu bersama kekasihnya? Rasulullah SAW berhalwat Jabal Nur, 2 mil dari kota Mekah, masuk dalam gua Hira yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas untuk badan beliau. Dari gua Hira itu kelihatan kota Mekah, dan siapapun yang umrah haji bisa naik ke gua Hira itu, masuk ke gua Hira itu. Nabi melihat kemaksiatan, kemungkaran yang sangat hebat, kejahilian yang luar biasa. Disitulah Nabi berhalwat, mohon petunjuk Allah agar bisa bukan hanya membawa diri ini di tengah kemaksiatan dan kezaliman, tapi mengakses nur Allah agar bisa masuk tampil dalam kancah dakwah di tengah kemaksiatan dan kezaliman itu. Nur munawwir. Karena itulah kita mukmin, bukan hanya amin, percaya, tapi kita menebarkan kepercayaan kebenaran ini. Karena itu nama kita bukan salim yang hanya selamat diri, tapi muslim, menebarkan keselamatan itu. Bukan hanya bertakwa pada diri kita, tapi muttaqin, menebarkan ketakwaan itu. Bukan hanya hasan, baik buat diri kita, tapi muhsin, menebarkan kebaikan, perbaikan itu, menebarkan kemuliaan akhlak. Dan itu diakses melalui halwah, berduaan hanya dengan Allah. Dan itulah keasikan hamba yang beriman,